Oke, kali ini kita bahas desain pattern event-driven microservice. Nah, itu Saga pattern. Jadi Saga pattern itu jadi di sini tuh digunakan buat mengelola alur transaksi di sistem microservice. Apa namanya, Saga pattern ini kan tadi buat apa namanya, buat ngatur alur transaksi di proses microservice. Kenapa? Karena emang di arsitektur microservice prosesnya itu pastinya melintasi antar service ya, makanya butuh Saga pattern nih. Cuman tadi kenapa sih harus pakai Saga pattern ya? Memang ada masalah apa nih di arsitektur microservice? Mungkin kita kalau seandainya flashback ke belakang, sebelum ada microservice kita kan pakai arsitektur monolit ya, atau aplikasi tunggal dengan database tunggal juga nih. Oke, jadi kayak di gambar ini nih, setiap kita mau melakukan transaksi pasti transaksi itu dibungkus oleh query transaction nih. Jadi ketika proses 1, proses 2, proses 3, jadi insert ke tabel 1, 2, 3, yaitu dibungkus sama query transaction. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah atau di akhir itu ada yang gagal, maka tinggal nge-rollback aja. Jadi semuanya prosesnya pasti gagal. Nah, terus gimana dengan di microservice nih? Apakah sama gitu? Apakah bisa diimplementasi terkait query transaction? Ya sebenarnya sih bisa untuk di query transaction. Cuman ya paling gampangnya di satu service saja ya. Nah, cuman ada masalah nih ketika proses atau transaksi itu udah melintasi antar service ya. Misalkan satu transaksi ada melibatkan 3 service gitu. Nah ini kayaknya sulit dan mungkin nggak bisa tercapai untuk query transaction. Karena bisa aja nih service 1 pakai SQL, service 2 pakai MySQL gitu. Karena prinsip dari microservice kan satu service satu database ya. Nah ini kayaknya nggak bakalan tercapai ya untuk kita memakai query transaction. Makanya kita butuh nih untuk yang mengatur transaksi ini nih, antar service. Nah di sini ada Saga pattern ya. Jadi mungkin dari gambar ini alur kerja dari Saga pattern nih. Jadi ada satu buah transaksi di mana operasi 1 atau proses 1 dilakukan oleh service 1, kemudian setelah selesai dilanjutkan ke service 2 dan lanjut lagi ke service 3. Nah kalau seandainya misalnya terjadi error di tengah atau di akhir itu, nah nanti dia bakalan berjalan mundur ya, atau mungkin nge-rollback proses sebelumnya gitu. Jadi misalnya gagalnya di service 2, maka maksudnya gagal di service 3 ya, maka service 2, proses di service 2 dan proses di service 1 itu akan di cancel atau mungkin di rollback lah bahasanya kayak gitu. Jadi ini ada tanda panah nih, tanda panah biru, itu berarti dia sedang ngeproses jalan, kemudian ketika ada gagal, maka ini tanda merahnya nih, tergantung ya, ini gagalnya di mana tadi, kalau seandainya di 3 ya service 2 dan lanjut lagi ke service 1. Intinya mundur lah jalan atau prosesnya itu balik lagi ke proses sebelumnya dan setiap prosesnya dibatalin ya. Oke, sebenarnya apa namanya, alur kerja dari si Saga pattern juga sebenarnya ada 2. Yang pertama dia ngatur alur, sama dia apa namanya, setiap service itu harus punya kompensasi operation ya, atau mungkin proses rollback lah kayak gitu. Nah ini ada 2 cara sih di Saga pattern sih. Nah, yang pertama itu orchestration ya. Jadi alur kerjanya itu ini konteksnya microservice ya. Alur kerjanya itu jadi kita buat dijadikan nih satu service itu sebagai orkestrator. Dia yang ngatur alur transaksinya. Kemudian dia juga yang ngatur kompensasi operationnya. Jadi contohnya kita lihat nih kayak di gambar ini ya. Jadi ada orchestration service, kemudian ada service 1, 2, 3. Jadi ini mungkin kayak semacam sana ada service order, koin atau voucher kayak gitu ya. Nah nanti orkestrasi ini yang ngatur misalnya proses pertama itu apa, proses kedua ke service mana, proses 3
service apa gitu. Nah dia ngatur ketika misalnya di proses terakhir itu gagal, nah dia tuh bakalan mundur atau ngurutin juga nih untuk rollbacknya ke proses mana dulu nih, 2 dulu kemudian 1 dulu gitu. Jadi emang urutannya juga harus berurut ya prosesnya itu. Nah ini mungkin contohnya ya di orchestration. Jadi contohnya saya ambil itu create order. Jadi di mana sini ada pesan apa namanya request order ditangkap oleh order service ya. Kemudian alur apa namanya proses selanjutnya si order service yang ngatur nih ke voucher dulu, koin dulu, kemudian baru ke stoknya. Jadi di sini tuh order service sebagai orkestrator ya. Kemudian dia ngarahin proses pertama ke voucher service. Proses kedua kemudian ke coin service ya. Kemudian proses 3 ke stock service. Nah ini ada tanda hijau ya. Jadi tanda hijau itu apa namanya urutan prosesnya ya. Kemudian yang tanda merah ini kalau seandainya terjadi kegagalan ya ataupun gagal proses, maka dia bakalan sama ngasih tahu ke service bahwa ada gagal proses, tolong balikin prosesnya lagi atau gagalkan prosesnya kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, cara yang kedua itu by event sih, kayak gitu. Atau mungkin kalau yang sekarang tuh bahasanya apa namanya, kayak koreografi lah. Kalau ini contohnya nih, kalau tadi kan orkestrasi, jadi ada yang ngatur. Nah, kalau koreografi ini apa ya? Jadi by sequence gitu sih, berlanjut prosesnya. Tapi berurut dia, gitu. Jadi nggak bakalan apa namanya lengkap-lengkap sih. Jadi berurut juga. Jadi contohnya sama nih kayak create order. Cuman di sini order service-nya itu bukan sebagai gateway ya. Sama sih fungsinya dia sebagai apa ya namanya? Ya service sama kayak service yang lain, sama kayak service voucher, koin, stok. Cuman di sini diatur nih urutannya. Jadi contohnya ini yang sebelah kanan ya ada urutan proses nih. Nomor pertama itu dia pertama save order dulu. Kemudian yang kedua prosesnya itu use voucher. Kemudian yang ketiga itu dia use coin. Yang keempat reduce stock. Terakhir itu send notif. Jadi ini contoh create order di mana order ini nanti statusnya bakalan sampai ke customer itu atau notifnya sampai ke customer gitu. Nah, sampainya ini contohnya ini yang berhasil ya. Jadi yang pertama dia save order, kemudian melempar event ya. Jadi kalau seandainya dia berhasil, dia bakal melempar event tadi karena emang contohnya ini by event. Jadi bakal melempar event dari order service, melempar event ke voucher service. Nah ini eventnya dilempar ke message broker sih. Jadi ada penengahnya di sini dan message broker ya. Nah, ini sampai ke service. Oh sorry ini harusnya notif service ya. Nah notif service nanti ngirim ke customer bahwa orderannya berhasil. Nah kalau ini yang gagalnya ya. Jadi contohnya ini ada gagal di proses stok ya atau pengurangan stok. Jadi dia gagal nih, itu mungkin error ataupun stoknya cukup ya. Jadi dari order kemudian ke voucher service ke koin, pas di stok. Pas di service stok ternyata stoknya nggak cukup. Akhirnya apa yang dilakuin nih dari service stok? Maka dia bakalan ngirim event untuk kompensasi ya. Jadi dan ini harus berurut juga nih. Jangan sampai dia dari service stock langsung ke order gitu. Ini harus berurut juga nih. Karena tadi urutannya kan 1, 2, 3, 4. Berarti kalau seandainya gagal di 4, maka proses rollbacknya itu ya 3, kemudian dari 3 ke 2 gitu kan. Kedua berarti ke voucher ya, voucher service. Kemudian ke 1 nih save order. Nah dari save order nanti dia kan bakalan ngirim notif ya bahwa orderan Anda gagal gitu karena stok habis. Jadi ini gambarannya. Mungkin summary-nya kita udah ngebahas tadi terkait masalah transaction ya. Jadi kalau di monolitik mungkin transaksi itu terjamin ya. Tapi kalau di microservice ini agak sulit sih untuk menerapin query transaction ya karena masing-masing service itu punya database yang berbeda ya. Gitu. Kemudian kita juga dari masalah yang tadi ya solusinya kita pakai Saga Pattern sih. Jadi biar diatur nih untuk alur transaksinya gitu. Jadi supaya proses itu benar-benar emang lancar gitu dari awal sampai akhir gitu. Nah ini dengan Saga Pattern lah proses itu berjalan ya. Dan pastinya
nggak bakalan ada yang data itu nggak ada yang apa ya, nggak ada miss lah, atau konsistensi datanya terjaga sih dengan Saga Pattern ini. Ada dua cara sih. Yang pertama pakai orkestrasi, jadi ada satu setlist yang sebagai yang atur lah gitu. Nah satu lagi by event atau mungkin koreografi ya. Jadi by sequence gitu sih prosesnya. Sampai proses terakhir kayak gitu sih. Ya itu aja sih Pak. Terima kasih.